السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih membahas tentang perkara takfir, masalah yang besar, masalah yang banyak kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin, yaitu masalah mengkafirkan seseorang dengan dosa-dosa besar. Maka kita beri judul, jangan gegabah dalam mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Masalahnya Syekh sendiri, Syekh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, membahas masalah ini lebih panjang daripada masalah lainnya, yang tentunya syarahnya dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah juga membahas secara panjang, menunjukkan kalau perkara ini adalah perkara yang rumit dan perlu dibahas secara teliti dan berhati-hati dengan betul-betul tama'un, memerhatikan dengan jeli hujjah-hujjahnya, dalil-dalilnya. Terakhir kita bahas adalah ucapan beliau dalam syarahnya tentang al-iman. Ada iman al-kamil atau imanul mutlaq, dan ada mutlaqul iman. Mudah-mudahan masih ingat perbedaan antara keduanya. Dalam bahasa Arab dibalik saja sudah berbeda jauh. Ada imanul mutlaq dan ada mutlaqul iman. Imanul mutlaq maknanya iman yang sempurna, alladhi ya'ti al-'abdu fihi bil wajibat wa yahrus 'ala fi'liha wa yatrukul muharramat wa yahrus 'ala al-intihai 'anha. Iman yang sempurna, iman yang mutlak adalah iman yang menjadikan seseorang hamba mengerjakan semua kewajiban-kewajibannya dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dan meninggalkan yang haram-haram dan bersungguh-sungguh untuk menghentikan apa yang haram. Ini iman yang sempurna. Al-iman al-mutlaq. Tetapi kalau dibalik mutlaqul iman, artinya inti keimanan.
Qala amma mutlaqul iman, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, adapun iman yang merupakan inti keimanan, alladzi ma'ahu aslul iman, yang merupakan inti keimanan, artinya masih punya keimanan pada Allah sebagai Rabbnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan beriman pula dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yakin pula wajibnya mengikuti ajaran sunnah Rasulullah, tetapi orang itu masih tergelincir dalam berbagai macam dosa-dosa. Inti keimanan ada, yaitu keimanan bahwa Allah sebagai Rabbuna, Rasul Nabiyuna, wal Islam dinuna, masih ada pada dia. Yakni seseorang yang memiliki inti keimanan, walaupun dia ternyata terjerumus dalam berbagai macam keharaman-keharaman, atau mengerjakan larangan-larangan, atau meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban, seperti makan riba, atau mengerjakan na'udzubillah minum khamr, atau yang sejenis itu. Fanafyul warid fi qawlihi, maka ucapan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang kita baca, yang sering dijadikan oleh mereka-mereka yang dangkal pikirannya, dijadikan sebagai alasan untuk mengkafirkan kaum muslimin, yaitu kalimat la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika itu tidak dalam keadaan mukmin. Orang-orang yang masih melihat pada permukaannya saja, dia akan menyatakan langsung berarti orang berzina kafir, karena dikatakan oleh Nabi bukan mukmin. Kata Syekh, hadis-hadis yang seperti ini ila akhirih huwa min bab nafil imanil kamil. Yang dinafikan oleh Nabi adalah iman yang pertama tadi, imanul kamil atau imanul mutlak, atau iman al-kamil, iman yang sempurna dia tidak punya. Dia tidak memiliki iman yang sempurna, tetapi mutlakul iman ada. Mutlakul iman ada pada dia. Dia masih punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Masih punya rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Masih punya keimanan, masih punya dia semangat untuk beribadah, salat. Dan itu pembeda antara seorang mukmin dengan kafir. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kubur ahli sunnah min ahli al-kabair rawdatun. Kuburan ahli sunnah, walaupun dia termasuk orang yang berbuat dosa-dosa besar, kuburannya rawdatun min riyadil jannah. Sedangkan kubur ahli bid'ah, sedangkan kuburannya mereka-mereka yang sesat, sudah kita sebutkan makna ahli bid'ah pada bab-bab sebelumnya, yakni yang meyakini keyakinan-keyakinan sesat, seperti meyakini tentang penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Tentunya ini kufur. Maka mereka ahlul bid'ah, walaupun zuhad, maka kuburannya khufratun min khufarin nar, belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Walaupun zuhad, ahli ibadah. Kenapa? Karena inti keimanannya sudah rusak. Walaupun ketika mau dikafirkan masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya, seperti qiyamul hujjah, seperti istitabah dan seterusnya, maka mereka dalam keadaan dikatakan dengan ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Fusaqu ahli sunnah awliya Allah, maka orang-orang fasiknya dari kalangan ahli sunnah dikatakan wali-wali Allah. Dan sudah kita bahas bahwa itu sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tentang ahlul istifa, thumma awratna al-kitab alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsih. Zalim li nafsih adalah orang yang berbuat dosa. Dan di antara mereka ada yang muqtasidun, ada yang pas-pasan. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat biidznillah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tiga golongan ini, golongan yang masih berbuat dosa, golongan yang pas-pasan, dan golongan yang berlomba-lomba dengan kebaikan, mereka adalah ahlul istifa, orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma awratnal kitab alladziina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah.
Sehingga dikatakan fusaq ahli sunnah, orang-orang fasiknya. Tetapi dia meyakini usul sunnah, meyakini prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, maka dia adalah seorang dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun zuhad ahli bid'ah, ahli zuhudnya, ahli ibadahnya, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah waddalalah, maka mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang rusak adalah usulnya, yang rusak adalah prinsip-prinsipnya, inti-inti keimanannya. Paling tidak ini sebagai catatan penting, bahwa beliau menganggap dosa-dosa besar tidak menjadikan seorang jadi kafir. Fa anta tara anna al-imam lam yukhrijhum bi fisqihim min dairati sunnah. Engkau lihat bagaimana Imam Ahmad tidak menganggap orang dengan dosa besar keluar dari sunnah, apalagi keluar dari Islam. Keluar dari sunnah saja dikatakan tidak. Dia masih dikatakan sebagai ahli sunnah kalau dia masih meyakini prinsip-prinsip sunnah. Kalau saja dikatakan ahli sunnah adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, siapa kira-kira ahli sunnah? Faman baqiya, siapa sisanya? Kalau dikatakan ahli sunnah adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Semua kita terjerumus dalam 1-2 dosa, kekeliruan-kekeliruan, maksiat. Sehingga harus kita lihat dari prinsip-prinsip akidahnya, prinsip-prinsip sunnahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kata beliau, ba'da dzikrihil hadis anif adzikr, setelah menyebutkan hadis tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, atau hadis-hadis yang semana dengan itu, berkata Syekhul Islam, wa naqulu, dan kami mengatakan. Dan ingat Syekhul Islam di awal kitabnya Aqidah Wasithiyah menyatakan hadhihi aqidatu ahli sunnah. Ini adalah aqidah ahli sunnah an-najiyah, yang selamat. Aqidah Taifatul Mansurah, golongan yang ditolong, golongan yang selamat, ahli sunnah wal jamaah. Oh, kama qala rahimahullah. Berarti beliau mewakili ucapan-ucapan para imam ahli sunnah, bahwa mereka semua ahli sunnah menyatakan naqul huwa mu'minun naqisul iman, bahwa orang yang berzina tadi, kalau dia memiliki inti keimanan, maka dikatakan mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang sempurna imannya. Au mu'minun bi imanih fasiqun bi kabiratih, atau dengan bahasa lain, dia mukmin dengan keimanannya tetapi dia fasik karena dosanya. Fala yu'tal ismal mutlaq, maka orang seperti itu tidak dikatakan mukmin secara mutlak, mukmin yang sempurna tidak. Wala yuslab mutlaqul ism, tetapi tidak tercabut mutlaqul iman, tidak tercabut inti keimanan dengan dosa-dosanya. Ini khanilun a'azakumullah, betul-betul aqidah al-wasithiyah, betul-betul aqidah yang paling tengah, yang paling bijaknya, yaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ifrat, tidak tafrid, tidak seperti khawarij, tidak seperti murjiah. Murjiah menganggap bahwa dosa-dosa mereka tidak merubah sama sekali, kata murjiah. Tidak menambah apa-apa, enggak mengurangi apa-apa. Dia berbuat dosa, tidak berbuat dosa, iman tetap sempurna, kata murjiah. Tentunya dia salah, menyimpang, sesat. Tidak mungkin seorang berbuat dosa, imannya tetap utuh, ya pasti berkurang. Kebalikannya khawarij, menyatakan orang berbuat dosa, hilang imannya, kafir, keluar dari Islam. Tidak juga. Tetapi ahli sunnah menyatakan mukminun naqisul iman. Dia mukmin tapi kurang sempurna imannya. Atau mukmin lemah imannya. Atau mukminun bi imanih wa fasiqun bi kabiratih. Mukmin dengan keimanannya tetapi dia fasik karena dosa-dosanya. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi kitabih Al-Fawaid. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, di bawah judul fasl mukhalafatul amri a'zam min amalil manhiy anhu. Lihat judulnya. Ini perkara yang sangat penting dan jeli. Harus kalian perhatikan dengan betul-betul perhatian. Menyelisih perintah lebih besar daripada mengerjakan larangan. Beliau tulis judulnya seperti itu dalam fawaid, faedah-faedah. Qala hadhihi mas'alatun 'azimatun laha sya'nun. Perkara ini perkara yang besar dan memiliki kedudukan yang sangat penting.
Yaitu perbedaan antara seorang yang menyelisihi perintah dan seorang yang mengerjakan larangan. Seperti disuruh sholat, kemudian nggak mau sholat. Ini menyelisihi perintah. Tetapi dilarang sesuatu, tetap mengerjakan. Ini menyelisihi larangan. Ayyuhuma a'zam? Mana lebih besar? Kata Syekh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mukhalafatul amri, menyelisihi perintah, a'zam. Lebih besar daripada mengerjakan larangan-larangan. Kemudian beliau berkata dalam bab ini, anna tarkal awamir a'zam 'inda Allah min irtikabil manahi. Sesungguhnya meninggalkan perintah-perintah itu lebih besar perkaranya daripada mengerjakan larangan-larangan. Wa dzalika min wujuhin 'adidah. Yang demikian diketahui dari beberapa sisi yang sangat banyak. Disebutkan beberapa sisi oleh beliau dalam kitab beliau sampai pada yang kedua. Di antara sebabnya adalah anna dzanba irtikabun nahi masdaruhu fil ghalib asy-syahwa wal hajah. Adapun seorang yang melanggar larangan, ini dilarang, haram, tapi dia tetap kerjakan. Biasanya karena dorongan syahwat. Biasanya karena dorongan syahwat. Wal hajah, dorongan kebutuhan. Dia butuh, akhirnya terpaksa melanggar. Orang yang mencuri, merampok, mendolimi, menipu, dan sebagainya. Biasanya karena apa? Karena kebutuhan. Dia fakir, nyari sesuatu yang halal dan dapat, akhirnya cari yang haram. Demikian pula dorongan syahwat. Dia nggak bisa menjaganya, akhirnya terjerumus dalam dosa. Wa dzanbu tarkil amr, adapun dosa dalam bentuk meninggalkan perintah, biasanya masdaruhu fil ghalib al-kibr wal 'izzah. Biasanya dorongannya adalah dorongan kesombongan. Kerjakan, enggak mau. Biasanya kesombongan. Lihat, dikatakan wala yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya memiliki sedikit saja dari kesombongan. Iblis laknatullah alaih. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Karena apa? Apakah karena mengerjakan sesuatu yang dilarang? Atau tidak mau diperintah? Yang mana? Tidak mau diperintah. Allah katakan usjudu li Adam. Sujudlah pada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum. Semua para malaikat taat sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Illa iblis. Illa iblis. Aba wastakbara. Aba wastakbar. Menolak dan sombong. Menolak perintah. Tapi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran. Ghafarallahu lahu. Allah telah mengampuninya. Kenapa pelanggarannya? Apakah diperintah kemudian dia menyelisihi? Bukan. Tetapi ketika dilarang, jangan makan buah ini. Ternyata dia melanggar, memakan buah tersebut. Ayyuhuma a'zam? Jelas apa yang dilakukan oleh iblis a'zam bikatsir daripada apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Yang kemudian beliau menyesal, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah ampuni dia. Allah ampuni. Allah terima taubatnya. Berbeda. Ini menentang perintah. Ini mengerjakan larangan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa perbedaan itu tadi? Karena kalau meninggalkan perintah-perintah biasanya karena dorongan sombong, gengsi, atau merasa tidak mau tunduk, nggak pantas saya tunduk. Sedangkan orang yang seperti itu nggak akan masuk surga yang di hatinya ada sedikit saja dari kesombongan. Adapun mereka yang terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang, yang haram, biasanya karena dorongan syahwat, karena dorongan kebutuhan, karena dorongan ini, dorongan itu, yang hatinya tetap yakin bahwa itu haram. Ini seringnya memang ada saja yang juhud, menentang larangan Allah ada. Tetapi seringnya karena sesuatu dari dorongan syahwat atau hajah.
Wa yadkhuluha man mata 'ala tauhid wa in zana wa in saraq. Adapun orang yang sombong dikatakan tidak akan masuk surga fi awwali wahlah, sedangkan orang yang dalam keadaan berzina, mencuri, merampok, tetapi dia melaksanakan perintah-perintah Allah, orang ini dalam keadaan mendapatkan jannah walaupun dosa-dosanya imma diazab kemudian berakhir dengan jannah, wa imma dimaafkan langsung dimasukkan dalam jannah. Ini sisi di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa wajhu sadis, karena diringkas penukilannya, langsung sisi yang keenam. Sisi keenam, perbedaan antara seorang yang meninggalkan perintah dan yang mengerjakan larangan. Al-wajh sadis, anna fi'lal ma'murat hayatul qalbi wa ghidha'uhu wa zinatuhu wa sururuhu wa qurratu 'ainihi wa ladzatuhu wa na'imuhu wa tarikul manhiyat biduni dhalik la yahsul lahu syai'an min dhalik fa innahu law taraka jami'al manhiyat lam ya'ti bil iman wal a'mal al ma'murat biha lam yanfa'u dhalika tark syai'an wa kana khalidan mukhaladan fin nar. Sekarang kita lihat orang yang taat, yang mengerjakan perintah-perintah Allah. Apa yang didapat? Di samping pahala di akhirat, apa yang didapat oleh dia? Dengan menjalankan perintah-perintah. Disuruh bersyahadat, bersyahadat. Disuruh salat, salat. Disuruh puasa, puasa. Disuruh haji, haji. Disuruh beramal saleh, beramal saleh. Disuruh sedekah, dia sedekah. Fihi hayatul qalb. Hatinya akan hidup dengan itu. Kenapa? Karena yang namanya ketaatan-ketaatan merupakan ghidha'uhu. Merupakan gizi dari iman. Iman mendapatkan gizi, berkembang. Semakin hidup, semakin hidup. Sehat. Wa zinatuhu. Dan juga termasuk perhiasan iman. Semakin indah di hatinya. Wa sururuhu. Dan merupakan ketentraman dan kebahagiaan hati. Wa qurratu 'ain. Ketentraman. Wa ladzatuhu wa na'imuh, termasuk kelezatan dan kenikmatan. Baik, kalau dia mengerjakan yang diperintahkan. Sekarang dibalik. Dia mengerjakan mentaati apa yang dilarang, dia tinggalkan. Tapi enggak mengerjakan perintah. Kayak apa jadinya? Bisa dibayangkan? Dia tidak mau yang haram-haram, tapi disuruh salat enggak mau. Disuruh puasa tidak mau. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tarikul manhiyat, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang, la yahsul lahu syai'a. Dia tidak mendapatkan seperti yang disebutkan tadi. Hati jadi hidup dan begini dan begitu. Kenapa? Fa innahu law taraka jami'al manhiyat. Karena dia kalaupun meninggalkan seluruh yang dilarang, tetapi dalam keadaan dia tidak mentaati perintah untuk bersyahadat, tetap kafir. Ya Pak ya. Tidak mencuri, tidak merampok, tidak berbuat jelek, tidak mendolimi orang lain, tidak berbuat apa. Bahkan syirik pun tidak berbuat syirik. Tapi suruh ibadah sama Allah nggak mau. Kafir apa nggak kafir? Jadi kamu beribadah sama siapa? Saya nggak syirik, tapi kepada Allah juga saya nggak mau. Kafir dia, khalidan mukhaladan finnar, dia kekal dalam neraka. Lihat bedanya. Tapi kalau dibalik, yang diperintahkan ditaati semua, yang ini dilanggar semua. Bagaimana? Ada kemungkinan masuk surga? Bahkan ada hadisnya yang terakhir masuk jannah yang dikatakan lam ya'mal khairan qat, enggak pernah beramal baik sekalipun. Iya toh? Perhatikan dengan jeli. Ini hanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan perintah-perintah dia dosa, orang yang mengerjakan larangan-larangan juga dosa. Tetapi ingat, yang menyelisihi perintah ini a'zam bikatsir daripada orang yang mengerjakan larangan-larangan. Ini dosa, tapi ini a'zam. Kenapa? Sudah sebutkan tadi dua perkara. Yang pertama, karena dorongan orang yang melanggar haram-haram itu biasanya karena syahwat, karena hajat, karena kebutuhan. Adapun yang menyelisih perintah, diperintahkan nggak mau. Biasanya karena sombong, karena kibur.
Wa hadza yatabayyan bil wajhi as-sabi'. Dan ini akan lebih jelas dengan sisi yang ketujuh kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Anna man fa'ala al-ma'murat wal manhiyat fa huwa imma najin mutlaqan in ghalabat hasanatuhu sayyi'atihi wa imma najin ba'da an yu'khad minhu al-haqq wa yu'aqab 'ala sayyi'atihi fama'aluhu ila an-najah wa dhalika bi fi'lil ma'mur. Yang ketujuh kata Ibnu Qayyim, bahwa siapa yang mengerjakan apa yang diperintahkan, tetapi mengerjakan pula apa yang dilarang. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dikerjakan juga. Maka dia bisa jadi najin mutlaqan, mungkin selamat. Kenapa selamat? In ghalabat hasanatuhu sayyi'atihi. Kalau kebaikannya mengalahkan kejelekannya. Kejelekannya dikerjakan, kebaikan dikerjakan. Kalau kebaikannya lebih, maka dia selamat. Maka dia selamat. Sebagaimana hadis al-bitaqah yang dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Dan satu lembarnya muddal basar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Maka ketika dikatakan oleh Allah kepada orang tadi, apakah engkau punya hasanah? Orang itu sudah putus asa, menyatakan, la ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun yang bisa ngimbangi dosa-dosa ini. Kata Allah, ballaka hasanat, bahkan engkau punya hasanah. Dikeluarkan catatan kebaikannya, ternyata bitaqah, kartu kecil saja. Tadi 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Sedangkan kebaikannya satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah. Maka hamba tadi berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Ya Rabb, apa bandingnya catatan kecil ini dengan 99 lembar ini? Dijawab, innaka la tudlam. Engkau enggak akan diperbuat secara zalim. Timbang. Engkau akan diperbuat secara adil. Maka ditimbanglah 99 lembar dengan satu catatan kecil tadi yang bertuliskan la ilaha illallah. Aqidah, tauhid. Ternyata taqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Ternyata kartu kecil tadi berat, sedangkan 99 lembar tadi ringan. Maka dimaafkan oleh Allah dan masukkan dalam jannah. Pembahasannya adalah masalah dosa-dosa tidak mengkafirkan. Artinya jangan sampai kita bergeser ke sana kemari mengatakan berarti dosa itu nggak apa-apa, nggak ada kajian dosa nggak apa-apa. Dosa itu na'udzubillah terancam dengan ancaman-ancaman azab. Ini hanya membahas berarti bisa jadi seorang itu selamat karena kebaikannya lebih berat. Kebaikannya lebih banyak. Tetapi ada kemungkinan lain. Kata beliau, wa imma najin ba'da an yu'khad minhul haq. Atau selamat setelah dihukum, setelah diazab. Diazab dulu dengan dosa-dosanya. Wa yu'aqab 'ala sayyi'atihi, dibalas dengan kejelekan-kejelekannya, baru kemudian dia masuk ke dalam jannah. Sebagaimana mereka yang diselamatkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah SAW. Ini adalah orang-orang yang diazab karena dosa-dosa, tetapi dia masih memiliki tauhid. Masih memiliki akidah keimanan pada Allah dan Rasulnya. Masih memiliki tauhid. La ilaha illallah. Dan masih memiliki keimanan pada Rasul Muhammad dan Rasulullah. Maka mereka selamat. Apa yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim? Orang yang mengerjakan perintah-perintah, tapi mengerjakan pula larangan-larangannya. Baik. Sekarang kalau dibalik kata Ibnu Qayyim, wa man tarakal ma'murat wal manhiyat. Orang yang meninggalkan perintah-perintah dan meninggalkan pula larangan-larangan. Kalau tadi mengerjakan semuanya, perintahnya dikerjakan, larangannya juga dikerjakan. Nasibnya seperti itu. Imma selamat karena kebaikannya lebih banyak, wa imma dia diadab dulu tapi tetap masuk jannah. Sekarang kalau dia meninggalkan yang haram-haram, tapi meninggalkan pula perintah-perintah Allah semuanya, apa jadinya? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa halikun ghairu najin. Orang yang seperti akan binasa, enggak akan selamat. Wala yanju illa bi fi'lil ma'mur. Dia enggak akan selamat kecuali dengan mengerjakan perintah-perintah. Terutama perintah tauhid, perintah iman, perintah untuk mengikrarkan dan membuktikan la ilaha illallah. Fa in qila, kalau ada yang berkata, fa huwa innama halaka birtikabil mahdhur wa huwa syirk.
Kalau ada yang protes, dia itu binasa. Yang kedua ini, karena dia mengerjakan kesyirikan yang haram-haram, termasuk kesyirikan, maka dia binasa. Qila yakfi fil halaki tarku nafsi at-tauhid al-ma'mur bihi. Cukup. Orang akan binasa hanya karena meninggalkan perintah untuk bertauhid. Itu cukup. Walaupun enggak mengerjakan kesyirikan. Cukup dia binasa hanya karena tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Wa illam ya'ti biduddihi, walaupun dia tidak mengerjakan lawannya, enggak mengerjakan kesyirikan. Dia enggak syirik, tetapi suruh bertauhid juga enggak mau. Maka dia qanibina azakumullah halik. Walaupun mereka tidak mengerjakan kesyirikan. Bal mata khala qalbuhu min at-tauhid ra'san falam yuwahhidillah fa huwa halik. Bahkan kalau dia hatinya kosong dari tauhid, tidak memiliki sama sekali tauhid dalam hatinya, tidak mengesahkan Allah, cukup dia akan binasa. Wa in lam ya'bud ma'ahu ghairuh, walaupun dia belum menyembah yang lainnya, lam ya'bud ghairahu, fa idzan dhafa ilaihi ibadatu ghairih, kalau ditambah lagi dia mengerjakan ibadah kepada selain Allah, maka udziba ala tarki tauhidil ma'mur bihi wa fi'li syirkil manhi. Dia akan diazab sekian kali lipat. Pertama karena tidak mengerjakan perintah untuk bertauhid, kedua karena mengerjakan kesyirikan. Ila akhir kalamihi al-matin fil bab, dan akhir ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bab ini. Pertanyaannya sekarang, apa kaitannya faedah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid dengan pembahasan kita masalah takfir? Yang kita bahas masalah pengkafiran tadi. Kalau orang berbuat dosa-dosa, maka biasanya mereka mengerjakan keharaman-keharaman. Bukan meninggalkan perintah-perintah. Dia masih muslim. Disuruh syahadat, dia syahadat. Disuruh salat, dia salat. Disuruh puasa, dia puasa. Maka dia muslim. Tetapi ketika dia terjerumus dalam dosa-dosa, itu tidak sebesar mereka-mereka yang ketika diperintah menentang. Jauh berbeda. Al-wajhu tsalits qawluhu. Pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ketiga adalah tentang ucapan Imam Al-Humaidi, wala nukaffir bi syai'in minad dzunub, dan kami tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa-dosa. Kami yakni ahli sunnah. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang dengan perbuatan-perbuatan dosa. Hadza ta'kidun minhu lima sabaqa min anna min usul ahli sunnah wal jamaah qadiman wa haditha at-tansis ala ma yudad fikri wa aqidatul khawarij. Ini adalah penekanan dari beliau. Ditekankan lagi apa yang sudah lewat dibahas, bahwa di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dulu maupun sekarang adalah tansis, menyebutkan secara nas, secara tegas apa-apa yang menyelisihi pemikiran akidah khawarij. Mengucapkan secara nas, secara tegas, jelas apa yang menyelisihi akidah khawarij. Wa minhu, diantaranya hadhil mas'alah, diantaranya masalah ini. Fa ba'da an qarrara butlan maqalatihim allati bididdiha mimma huwa al-haq, setelah menyebutkan batilnya ucapan khawarij yang lawannya dari apa yang mereka katakan itu justru yang benar. Wa hadza min at-tahliyah ba'da at-takhliyah, dan ini manhaj mereka para ulama, at-tahliyah ba'da at-takhliyah, menghias setelah membersihkan. Ini ikhwan fillah azakumullah manhaj dakwah para ulama ahli sunnah. At-tahliyah pakai ha tanpa titik, ba'da at-takhliyah dengan kha pakai titik di atas. Tahliyah artinya menghiasi, takhliyah pakai kha membersihkan. Artinya yang namanya dakwah ini harus ada dua macam ini. Pertama takhliyah, membersihkan, baru kemudian tahliyah, menghiasi. Jangan sampai menghias dalam keadaan masih kotor, dalam keadaan masih belepotan dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Jangan. Bersihkan dulu, baru dihias. Demikian pula iman. Iman, sebelum kita hias, bersihkan dulu. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Hapus pemikiran khawarij, hapus pemikiran Murji'ah, hapus pemikiran Mu'tazilah, hapus pemikiran mereka. Setelah bersih,
maka baru dihias. Yang benar adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kemarin kita bantah Khawarij kayak baru, KGB yang sekarang ini mulai, walaupun tidak mengatasnamakan Khawarij, tetapi mengatasnamakan dengan nama-nama lain, yusammunaha bighairi ismiha, tetapi pemikirannya sama dengan apa yang dibawa oleh Khawarij terdahulu, persis, tidak berbeda. Maka kita bersihkan. Setelah dibersihkan, baru diterangkan. Adapun Ahlus Sunnah, naqul, kami mengatakan, la nukaffir ahadan. Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslimin dengan dosa-dosa. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Wal Imamul Humaydi muraduhu bihadzal mutlaq atau bihadzal itlaq la nukaffir bi syai'in min ad-dunub ay annahu la yukaffir murtakib al-kabirah bi dhanbin fa'alahu. Yang dimaksud oleh Imam Humaydi dengan kata-kata tadi bahwa kami Ahli Sunnah tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa-dosa, maknanya adalah kami tidak mengkafirkan seorang yang mengerjakan dosa-dosa besar yang dikerjakan oleh dia. Khilafan lil Khawarij, artinya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Khawarij. Kama madat maqalatuhum, sebagaimana telah lewat ucapan Khawarij. Wa hadha wajhun 'inda Ahli Sunnah wal Jamaah fi hadzal itlaq, dan ini sisi yang diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kalimat mutlak bahwa kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa. Berarti kami Ahli Sunnah mengkafirkan dengan apa? Bahwasanya mereka Ahli Sunnah tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa besar, tetapi mengkafirkan dengan penentangan hati terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menentangnya, maka mereka kafir. Wa huwa bihadzal qaul qad wafaqa a'imma Ahli Sunnah qablahu. Ucapan Imam Humaydi ini dengan ucapan ini mencocoki seluruh ucapan para ulama yang terdahulu. Dan juga ba'dahu, dan para ulama setelahnya cocok. Semua para ulama yang sebelumnya maupun yang sesudahnya berkata dengan ucapan yang sama. Berarti ini ijma' Ahli Sunnah. Faman qala bi ghairi hadzal qaul, siapa yang mengucapkan dengan selain ucapan ini, berarti dia tidak mengikuti para ulama Ahli Sunnah, menyelisihi al-jamaah. Fima duwina anhum fi kutubil i'tiqad as-sunniyah. Yani ini ucapan seluruh para ulama dalam kitab-kitab yang mereka susun, dalam kitab-kitab yang mereka tulis, kitab-kitab sunniyah yang mereka tulis di dalamnya, semuanya sama akidahnya. Tidak mengkafirkan seseorang muslim dengan dosa-dosa besar. Pemasalan, kita contohkan. Ucapan Al-Hafidh Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Lihat ucapan beliau. Sa'altu abi, aku tanyakan kepada ayahku. Ini Abu Hatim Ar-Razi. Aku tanyakan kepada Abu Zur'ah. Aku tanyakan kepada mereka an madhahibi ahli sunnah. Kami tanyakan tentang madhab ahli sunnah. Wa ma adraka alaihi ulama fi jamil amsar. Dan apa yang ditemui oleh beliau-beliau dari para ulama di seluruh penjuru negeri. Hijazan, Iraqan, Misran, wa Syaman, wa Yamanan. Apakah dari Hijaz, Makkah, Madinah, atau dari Iraq, atau dari Mesir, atau dari Syam, atau dari Yaman. Seluruh para ulama dari negeri-negeri tersebut. Bagaimana madhab mereka? Wa ahlul kabair fi masyiatillah. Ternyata dijawab bahwa mereka semua berakidah bahwa pendosa-pendosa dari kalangan muslimin tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. La nukaffir ahlal qiblati bidunubihim. Perhatikan ucapannya Ar-Razi. Kami dan mereka semuanya tidak mengkafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa mereka. Tidak mengkafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa mereka. Manhum ahlul qiblah? Ahlul qiblatina, yang masih menghadap kiblat kita, masih sholat menghadap kiblat yang sama. Kita tidak mengkafirkan mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa nakilu sarairahum ilallah, dan kami serahkan urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya muslim, salat, puasa, maka kita anggap muslim dan tidak dikafirkan dengan dosa-dosanya. Wal khawarij murraq, kata mereka, dan khawarij keluar dari prinsip ini. Khawarij keluar mereka dari prinsip ini. Asnadaha anhu al-Hafidh Abu al-Ala, disebutkan pula dengan sanadnya oleh kepada Hafidh Abu al-Ala Al-Attar Al-Hamadani dalam risalahnya
yang berjudul Futya wa Jawabuha fil I'tiqadi wa Dhammil Ikhtilaf. Fatwa dan jawabannya dalam masalah akidah dan cercaan terhadap perpecahan. Disebutkan dengan sanad yang jayyid kalimat tadi yang dinukil dari para ulama dan mengatasnamakan ulama seluruh penjuru dunia. Misran wa Yamanan wa Hijazan wa Iraqan. Apakah yang di Iraq, yang di Hijaz, yang di Mesir ataupun yang di Yaman? Contoh kedua, Al-Imam Al-Hafidh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, Asy-Syafi'i, dari mazhab Syafi'i beliau. Dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, kata beliau, wa ya'taqidu ahlus sunnah. Beliau pun mengucapkan tidak atas nama dirinya, tetapi atas nama para ashabul hadis, para ulama ashabul hadis. Kata beliau, wa ya'taqidu ahlus sunnah, dan ahlus sunnah meyakini annal mu'min wa in adzaba dunuban, bahwa seorang mukmin walaupun berbuat dosa dengan dosa-dosa katsirah, walaupun dosa-dosa yang banyak, saghair kanat au kabair, apakah dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, fa innahu la yukaffar biha, maka sungguhnya dia tidak dikafirkan dengan dosa-dosa itu. Wa in kharaja minad dunya ghaira taib, walaupun dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka tidak dikafirkan dengan itu. Insya'a adkhalahul jannah yaumil qiyamah, kalau Allah kehendaki Allah masukkan dia ke dalam surga, saliman ghaniman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan beruntung, ghairu mubtala bin nar, dalam keadaan tidak diazab dalam neraka. Seperti contohnya atau dalilnya hadis Bitoqoh tadi. Wala yu'aqab, tidak dibalas oleh Allah karena dosa, karena kebaikan-kebaikannya mengalahkan dosa-dosanya. Waktasabahu thumma tashabahu ila yaumil qiyamah minal athami wal awzar. Wa in syaa, dan kalau Allah kehendaki Allah adab dia, aqabahu, Allah hukum dia, adzabahu muddatan, beberapa saat, beberapa lama, bi'adzabin nar, dengan adab api neraka. Wa idza 'adzabahu lam yukhallidhu fiha, tetapi Allah azab mereka tetapi tidak dikekalkan dalam neraka. Bal a'taqahu wa akhrajahu minha, bahkan diselamatkan nantinya dan dikeluarkan daripadanya, ila na'imi daril qarar, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam na'im daril qarar, dalam surga. Qul a'azakumullah, lihat, imma diazab wa imma dimaafkan. Kalaupun diazab tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini akidah ahli sunnah qatibatan, akidah ahli sunnah secara keseluruhan. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdullah bin Rahim Al-Bukhari, dukhulul muwahhid an-nar in adkhalahu Allah dukhulut tathhir la ta'bidin fata'ammal. Kata beliau, masuknya orang yang bertauhid ke dalam neraka karena dosa-dosanya itu sebagai tathhir, bukan ta'bid. Tathhir itu pembersihan, dibersihkan dalam neraka baru masuk ke dalam surga. Bukan ta'bid, bukan kekekalan dalamnya. Fata'ammal, perhatikan. Inilah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dengan kias-kias akal mereka, katanya kalau seorang masuk surga nggak mungkin keluar lagi. Demikian pula kalau masuk neraka nggak mungkin keluar lagi. Ini kias batil, disamakan, dikiaskan antara surga dengan neraka. Kalau surga, orang sudah masuk, apakah mungkin keluar lagi? Oh, nggak jadi masuk neraka sekarang. Nggak mungkin. Maka demikian pula kalau orang sudah masuk neraka, nggak mungkin keluar lagi. Fahada qiyas ma'al fariq. Jelas surga tidak sama dengan neraka, neraka tidak sama dengan surga. Di samping itu juga ada hadis-hadis, ada hujjah, ada dalil-dalil yang qat'iyah. Maka dalil yang qat'iyah tidak bisa dikalahkan dengan qiyas. Nggak bisa dikalahkan dengan qiyas. Sekarang apakah ada dalil-dalil orang yang sudah masuk surga dikeluarkan kembali kemudian diazab? Tidak ada. Tetapi kalau seorang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan kembali karena syafaat Rasulullah SAW, ada dalam sekian banyak hadis, ada dalam sekian banyak riwayat sahih, ma'ruf, mutawatir. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan para ulama salah ini.
Yang ketiga, contoh para ulama yang menyatakan dengan tegas perkara ini adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Zamanain, yang beliau juga memiliki kitab yang bernama Ushulus Sunnah. Sama dengan kitab Imam Humaydi yang sedang kita bahas, Ushulus Sunnah. Imam Abi Zamanain atau Ibnu Abi Zamanain juga memiliki kitab Ushulus Sunnah. Dia menukil dari Zuhair bin Abbad. Beliau berkata, "Kullu man adraktu minal masyayikh." Semua yang telah aku temui dari para masyayikh, dari para ulama, Malik ibn Anas, wa Sufyan ibn Uyainah, wa Isa ibn Yunus, wa Fudail ibn Iyad, wa Abdullah ibn Mubarak, wa Waqi ibn Jarrah, wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Kami temui mereka semuanya dalam keadaan mereka berkata, la yukaffiruna ahadan bid-danbi. Mereka semua tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa-dosa. Wa la yashhaduna li ahadin annahu fil jannah, dan mereka tidak mempersaksikan seseorang bahwa dia dalam surga. Wa in lam ya'sillah, walaupun dia tidak bermaksiat pada Allah. Wa la annahu finnar, dan tidak pula mempersaksikan bahwa dia dalam neraka, walaupun dia mengamalkan amalan-amalan dosa. Wa man khalafa hadza fahuwa 'indahum mubtadi'. Siapa yang menyelisihi prinsip ini, bahwa yang seperti ini, maka dia menurut mereka mubtadi', ahlul bid'ah. Qanibina azakumullah, disebutkan oleh para imam-imam tadi, yang kata Imam Abi Zamanain, aku dapati dari Zuhair Ibn Abbad, bahwa dia berkata, aku temui masyayikh, para ulama, Anas bin Malik, Sufyan bin Uyainah, Isa bin Yunus, Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, dan Waqi bin Jarrah, dan lain-lain dari mereka. Semuanya berkata dengan perkataan yang sama, yaitu mereka tidak mengkafirkan seorang muslim dengan dosa-dosa. Yang kedua, mereka sepakati juga, dan tidak mempersaksikan seseorang dengan surga. Oh, ini ahli surga. Walaupun dia dalam keadaan mentaati seluruh ketaatan-ketaatan dan dia meninggalkan seluruh larangan-larangan. Wah, soleh sekali orang ini. Tetap kita tidak mempersaksikan bahwa dia ahli surga. Belum tentu. Allah yang akan hisab. Allah yang akan hitung, karena Allah mengetahui hati mereka. Sedangkan kita hanya melihat zahir-zahirnya saja. Sebaliknya, yang ketiga, tidak mempersaksikan seorang dengan nar, dengan api neraka. Walaupun dia pendosa, terkenal bagaimana ahli maksiat, kita nggak bisa berkata fulan ahli nar, dia ahli nar, nggak bisa. Bid'ah itu. Kenapa? Sama dengan yang tadi. Kita nggak tahu kesendirian dia, dan kita nggak tahu bagaimana hati dia. Jangan-jangan hati dia tetap dalam keadaan menangis di hadapan Allah. Aku demikian rusaknya ya Rabb, aku demikian maksiatnya ya Rabb. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Seorang yang ketika matinya mewasiatkan pada keluarganya, kalau aku mati, bakar semua badanku, abunya sebarkan sebagian di lautan, sebagian di daratan. Ketika dibangkitkan ditanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Kata orang tadi, ya Rabb, aku nggak melakukan hal tersebut kecuali karena takut kepadamu. Aku merasa aku banyak dosa, banyak maksiat, banyak begini, banyak begitu. Maka aku takut kepadamu. Maka aku perintahkan demikian. Karena bodohnya, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa menciptakan walaupun sudah dibakar, sudah dihancurkan, sudah diterbangkan debunya di lautan dan di daratan. Allah bisa menghidupkan kembali. Dengan rasa takutnya Allah ampuni dia. Ini hadis-hadis yang seperti ini hanya menurunkan, jangan sampai kita gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin. Yakni menurunkan ekstremitas supaya kita di tengah-tengah. Jangan hadis-hadis seperti ini dibawa untuk menjadikan tasahul, menjadikan kita meremehkan dosa Allah, tidak apa-apa. Yang penting kan hati, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menjadi menggampang-gampangkan dosa. Tetapi cukup hadis-hadis seperti ini untuk membantah Khawarij. Bahwa ternyata ada orang pendosa yang seperti itu diampuni oleh Allah karena rasa takutnya dalam hati. Punya ketakutan pada Allah, punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia berbuat dosa, mengakuinya dan kemudian menyatakan aku takut kepadamu ya Allah. Tetapi dia bersikap dengan sikap bodoh, tidak mengerti, maka dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kembali kepada kita. Maka mereka semua para imam-imam Ahlus Sunnah yang dinukil oleh Ibn Abi Zamanain dalam kitabnya Ushulus Sunnah menunjukkan bahwa seluruh ahli sunnah sepakat tidak mengkafirkan seorang muslim dengan dosa-dosa besar. Jangan gegabah, jangan lancang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan yang kedua faedah di sini, tidak mempersaksikan dengan surga ataupun neraka. Orang baik yang soleh, sesoleh-solehnya, jangan dipastikan dengan surga. Sebaliknya orang yang jelek, sejelek-jeleknya, kalau dia masih muslim, jangan kita pastikan dengan neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kita hanya harap-harap cemas. Berharap mudah-mudahan diampuni dosa mereka. Dan takut khawatir jangan-jangan mereka diazab. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Waddah. Wa qala li Yunus ibn Abdul A'la. Berkata kepadaku Yunus ibn Abdul A'la. Ilzam hadha wa la tada'hu. Lihat pesannya. Pegang ini. Dan jangan dilepaskan. Pegang ini dan jangan dilepaskan. Ini nasihat buat kalian semua, buat kita semua. Pegang ini, jangan dilepaskan. Jangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Dan jangan mempersaksikan dengan surga ataupun neraka. Kita nggak tahu. Hati mereka kita nggak tahu. Kita hanya tahu zahirnya saja. Kata beliau, waqala Husain bin Husain al-Marwazi. Berkata Husain bin Husain al-Marwazi, "Na'am, hadha huwa al-haq, wa la yaqulu khilafuhu illa zindiq." Ditambah lagi oleh Al-Husain ibn Al-Husain al-Marwazi. Ditambah oleh beliau, iya, betul. Ini yang benar, ini yang hak. Dan tidak mengatakan yang selain ini kecuali zindiq. Maka mereka kaum Khawarij zindiq. Mereka kaum Murji'ah zindiq. Mereka Mu'tazilah zindiq. Karena mereka la yaqul seperti apa yang diucapkan oleh mereka para ulama. Subhanallah, begitu tegasnya prinsip ini. Kenapa? Kaum muslimin masih banyak yang terfitnah dengan fitnah-fitnah Khawarij. Qultu, saya katakan kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, sayati mazidan bayan bihaulillah lakin arghabu huna fi tawdihi qawlihim la yashhaduna li ahadin annahu fil jannah. Akan datang nanti tambahan keterangan dalam masalah ini biiznillah dengan kekuatan dari Allah. Tapi aku ingin di sini menjelaskan sedikit tentang ucapan tadi, mereka tidak mempersaksikan seseorang dengan surga atau dengan neraka. Yuridun anna hadha huwa al-qawlu fi man mata min ahli at-tauhid wa lam yarid fihi nassun bi annahu min ahli al-jannah wa in kana ma'aluhu ilaiha. Maksud mereka adalah bahwasanya mereka yang mati dalam keadaan bertauhid tetapi tidak diriwayatkan satu nas pun yang menunjukkan bahwa dia ahlul jannah, walaupun kita mengatakan mungkin atau akhirnya adalah surga, tetapi amma man hakaman nabi, tetapi belum tentu keadaan mereka seperti apa. Tetapi yang sudah dipersaksikan oleh Nabi boleh kita persaksikan dengan surga. Yang sudah dipersaksikan boleh kita persaksikan. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan 10 para sahabat di jannah. Maka kita katakan huwa fil jannah. Loh, kamu mempersaksikan? Katanya la yaqulu, tidak ada yang menyelisihi ini kecuali zindiq. Tidak. Karena tentunya ini kekecualian. Hukum asalnya semua kaum muslimin yang mati kita tidak tahu apakah dia diazab dalam neraka atau dia masuk surga. Maka kita hanya mendoakan pada kaum muslimin. Untuk kaum muslimin. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan masukkan dalam jannah. Adapun man yashhadin nabi atau hakaman nabi alaihi fil jannah. Adapun orang-orang yang dipersaksikan oleh Nabi dengan surga. Seperti 10 para sahabat al-mubasysyirina bil jannah. Aw mimman warada fihi an-nass. Fahuwa kharijun an hadzal umum. Maka tentunya orang-orang ini dikecualikan dari keumuman tadi. Barakallahu fikum. Contoh yang keempat, Imam Al-Hafidh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kata beliau, wa ahlul kabair. Ini Hanafi. Biar kita tahu saja. Tadi yang pertama-tama disebutkan Hambali. Kemudian Imam Sabuni Syafi'i. Sekarang Hanafi. Artinya dalam masalah ini semua mazhab dalam masalah akidah sama.
Tidak ada yang berbeda. Semuanya sepakat. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala Abu Ja'far Tahawi dalam akidah yang masyhur, akidah Tahawiyah, qala wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fin nari la yukhalladun. Mereka dalam neraka tidak kekal. Orang yang berdosa dari kalangan umat Islam, mereka tidak kekal. Idza matu wa hum muwahhidun. Kalau mereka mati dalam keadaan mereka bertauhid, maka mereka tidak kekal. Wa illam yakunu taibin, walaupun mereka belum bertaubat, tetap tidak kekal dalam neraka. Ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin. Setelah mereka bertemu Allah dalam keadaan kenal, dalam keadaan beriman, wa hum fi masyiatihi wa hukmih, maka mereka dibawa kehendak Allah, dibawa ketentuan Allah. In syaa ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlihi. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni mereka, Allah maafkan mereka dengan fadilahnya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa lain selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Insya kalau Allah kehendaki. Ini setelah menyatakan syirik, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni yang selain syirik. Zina selain syirik, mencuri bukan syirik. Apalagi makan riba bukan syirik. Maka semua itu dunubun bukan syirik. Yang kemudian Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik kalau Allah kehendaki. Berarti insya'a 'afa 'anhum. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan mereka, Allah ampuni mereka. Wa insya'a 'adzabahum fin nari bi'adlih. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah azab mereka, Allah siksa mereka dalam neraka bi'adlihi, dengan keadilannya. Tsumma yukhrijuhum minha birahmatih. Kemudian dikeluarkan daripadanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ati syafi'in, dengan syafaat para pemberi-pemberi syafaat dari kalangan ahli ta'atih. Tsumma yab'atsuhum ila jannatih, kemudian mereka dibawa ke surganya. Wa dzalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatih wa lam yaj'alhum fid dharain ka ahli nukratih. Maka karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka yang kenal dengan Allah, maka Allah tidak jadikan mereka di dua tempat, tidak seperti mereka ahli nukratihi. Dua tempat maksud dunia dan akhirat. Tidak seperti ahli nukratihi. Tidak seperti mereka yang menentang, yang khabu min hidayatih, yang menolak hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina nalu min wilayatihi. Allahumma ya waliyal Islam wa ahlal Islam, thabbitna 'ala al-Islam hatta nalqaka bihi. Intaha kalamuh. Kata beliau di akhir dengan doa, ya Allah, wahai walinya seluruh kaum muslimin, hendaklah engkau mantapkan kami di atas keislaman, dan semoga kami bertemu dengan engkau dalam keadaan Islam. Intaha kalamu. Selesai ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Contoh kelima, Al-Imam Al-Ma'ruf Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Al-Harrani. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, anna ad-din wal iman qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Kata beliau, yang namanya agama dan keimanan merupakan kesatuan dari ucapan dan perbuatan. Ucapannya ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatannya perbuatan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota badan. Wa anal iman yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan yang namanya iman akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan berkurang dengan dosa-dosa. Berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Terkandung makna bahwa dengan dosa bukan hilang iman, tapi berkurang. Wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblah. Maka mereka dengan ini tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Bimutlaqil ma'asi wal kabair. Tidak mengkafirkan orang-orang yang masih salat, yang masih menghadap kiblat kita,
tidak dikafirkan dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Tidak seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Lihat, sama. Semua imam-imam tadi mengucapkan dengan prinsip yang sama. Balil ukhuwah al-imaniyah thabitatun ma'al ma'asi. Bahkan persaudaraan akan terus terjalin walaupun mereka bermaksiat. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dalil-dalilnya oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa pendosa tetap masih saudara kaum muslimin. Artinya mereka masih muslim. Ucapan Allah, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Dan siapa yang memaafkan saudaranya, maka ikutilah dengan baik. Ini kasus pembunuhan. Kasus seorang yang membunuh saudaranya. Pembunuhan dosa besar yang sangat besar. Ancamannya mengerikan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya dalam jahannam. Bahkan diancam dengan kekekalan, kekal dalamnya selama-lamanya. Bahkan diancam dengan kalimat ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Diancam dengan kemurkaan, diancam dengan laknat. Kalau sepintas melihat ini, banyak orang yang salah paham mengira orang yang membunuh seorang mukmin yang lain kafir. Padahal ayat yang berikutnya Allah menghabarkan bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Qisas. Faman 'ufiya lahu min akhihi, dan siapa yang memaafkan saudaranya yang membunuh tadi, maka cukup membayar diat. Artinya itu hak keluarga yang terbunuh. Man qutila madluman faqad ja'ala Allah liwalihi sultana fala tusrifil qatl. Siapa yang keluarganya salah satu terbunuh dengan zalim, maka Allah jadikan mereka memiliki hak untuk menuntut qisas. Karena ini hak, boleh diambil, boleh tidak. Saya tuntut qisas, maka diqisas. Tapi kalau keluarga orang yang terbunuh tadi berkata, sudahlah, kami maafkan dia, maka suruh membayar diat, tebusan. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Membayar diat diserahkan pada keluarganya. Yang jadi syahid dalam ayat ini kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Faman ufiya lahu min akhihi." Siapa yang memaafkan saudaranya, berarti pembunuh ini saudaranya. Berarti masih muslim. Kalau kafir enggak disebut saudara. Kalau kafir, jangankan orang lain, keluarga, kakak beradik, sekandung, sebapak, seibu, kalau kafir bukan saudara. Putus hubungan persaudaraan. Bahkan tidak saling mewarisi. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang kafir enggak mewariskan pada muslim, seorang muslim enggak mewariskan pada kafir. Putus hubungannya sama sekali. Iya kan? Tetapi ini orang lain, tapi disebut saudara. Kenapa? Karena masih muslim. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan dalil ini, dan itu menunjukkan beliau sangat jeli dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ba'd al-ayat fil maqam thumma qala. Dan Syekhul Islam membawakan ayat-ayat lain dalam masalah ini, kemudian berkata, "Wa la yaslubuna al-fasiq al-milli al-islam bil kulliyah." Tidak dicabut dari seorang fasik yang masih beragama Islam, enggak dicabut keislamannya secara keseluruhan. Enggak dicabut keislaman secara keseluruhan. Wala yukhallidunahu finnar, dan tidak dianggap kekal dalam neraka. Tidak. Kama taquluhul Mu'tazilah. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Balil fasiqil milli yadkhul fi ismil imanil mutlaq. Bahkan orang yang fasik tapi masih memiliki agama, masih beriman pada prinsip-prinsip Islam, orang ini masih memiliki inti keimanan, inti keislaman. Maka dikatakan ketika Allah berfirman, "Wa tahriru raqabatin mu'minah," merdekakanlah budak yang mukmin. Yang diberdekakan yang kayak apa? Allah katakan, "Fa tahriru raqabatin mu'minah." Merdekakan budak yang mukmin. Apakah kita cari budak yang tidak pernah berbuat dosa? Wah, ini bukan mukmin, masih berbuat dosa. Yang ini, oh ini juga bukan mukmin, masih berbuat dosa. Dapat? Nggak akan dapat. Nggak akan dia mendapatkan seorang mukmin yang kamilul iman.
Tentunya maksud dari ayat ini tahrir raqabatin mu'minah, ay mu'min dengan mutlaqul iman. Dengan inti keimanan, bahwa dia punya keimanan. Wa dalil yang sangat jelas adalah ucapan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, yang sahabat tadi ingin memerdekakan budaknya. Ya Rasulullah, aku telah mendolimi budakku, aku memukulnya demikian-demikian. Aku ingin memerdekakannya, bagaimana? Sebentar, dites dulu. Muslim, mukmin atau enggak? Dipanggil budaknya. Ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menunjuk ke langit dan mengatakan fis sama, di ketinggiannya. Ditanya yang kedua, Man ana? Siapa aku? Dijawab, engkau utusan yang di sana. Ini utusan Allah SWT. Maka dia berkata pada sahabat yang mulia tadi, I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, sesungguhnya dia mukminah. Cukup dikatakan mukminah dengan ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup dikatakan mukminah ketika dia mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merdekakan. Dia mukminah. Dia mukminah. Qul inna a'azakumullah wa qad la yadkhul fi ismil imanil mutlaq kama fi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tapi kadang-kadang Allah dalam Al-Quran menyebutkan keimanan yang sempurna. Bukan iman mutlakul iman, tapi sebaliknya. Al-imanul mutlak. Iman yang sempurna. Seperti ayat Allah, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini mukmin kamilul iman. Berarti kita harus pahami ayat dan hadis. Kapan kalimat iman bermakna imanul mutlaq dan kapan kalimat iman bermakna mutlaqul iman. Kadang disebut iman dalam Quran dan Sunnah dengan makna inti keimanan. Yang penting punya inti keimanan. Yang penting punya inti keimanan. Kadang-kadang yang kedua, mukmin dengan makna kamilul iman. Orang ini tidak mukmin, artinya tidak mukmin dengan kamilul iman. Sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Atau kalimat la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina tidak dikatakan mukmin. Bukan berarti dia kafir, tetapi tidak memiliki kesempurnaan iman. Iman yang sempurna dia enggak punya. Enggak punya imanul mutlaq. Kembali kepada kita. Wa qawluhu, maka ucapan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahib nahbatan dhata sharafin yarfa'u an-nas ilayhi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Wa naqul huwa mu'min naqisul iman. Masih kata Syekhul Islam. Maka ayat-ayat tadi tidak berzina seorang berzina sebagai mukmin, tidak pula seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan mukmin, tidak pula seorang yang minum khamr dalam keadaan dia minum khamr dalam keadaan mukmin, dan seterusnya. Maknanya tidak mukmin dengan kamilul iman. Maka mereka beriman dengan naqisul iman, atau mukminun bi imanih fasiqun bi kabiratihi, fala yu'tal ismul mutlaq wa la yuslab mutlaqul ism bi kabiratihi. Maka tidak dikatakan dia sebagai seorang mukmin yang sempurna, tetapi tidak pula dicabut inti keislaman, inti keimanan. Wa hunaka wajhun akhar fi hadzal itlaq inda a'immatis sunnah wa huwa. Tetapi di sini ada sisi lain yang perlu diperhatikan, yaitu apa yang dikatakan oleh para imam ahlus sunnah, annahum la yukaffiruna man waqa'a fi dhanbin illa idza kana mustahillan. Bahwa seorang tidak dikafirkan dengan dosa-dosa kecuali kalau mustahilan, menganggapnya boleh, menganggapnya halal. Artinya dengan keyakinan kalau ini enggak apa-apa. Amma ghairul mustahil fala yukaffiruna. Adapun yang tidak menghalalkan tidak dikatakan kafir. Sebagaimana ditetapkan hadza yang seperti ini oleh jam'un minal a'immah. Sebagaimana ditetapkan oleh sekelompok para imam-imam seperti Ibn Abdul Bar
Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan lain-lainnya. Qala al-Allamah Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, walladzi allafahu ba'da ruju'ihi ila aqidati ahli sunnah, yaitu ketika dia tulis setelah dia rujuk dan kembali kepada ahli sunnah wa ahli hadis, ya, baru beliau tulis buku ini. Artinya sudah berubah, bukan pemahaman Asy'ariyah yang masih mengikuti Ibnu Kullabiyah atau masih mengikuti yang lain, Mu'tazilah. Wa intisabihi ila al-Imam Ahmad, bahkan beliau menisbatkan dirinya kepada Imam Ahmad. Artinya mengikut apa yang dibawa oleh Imam Ahmad. Apa kata beliau? Kata Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, qala wa nara alla nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidzanbin yartakibuh. Dan kami tidak mengkafirkan seseorang ahlul qiblah dengan dosa yang dikerjakan. Kazina was sariqah, seperti zina dan sariqah atau syurbul khamr. Kama danat bidzalikal khawarij, tidak seperti apa yang dipegang oleh khawarij. Wa za'amu annahum bidzalika kafirun, yang mereka menganggap bahwa orang-orang yang berbuat dosa adalah orang-orang kafir. Wa naqulu, dan kami berkata, inna man 'amila kabiratan minal kaba'ir, siapa yang mengerjakan dosa-dosa besar seperti zina dan pencurian atau yang sejenisnya, mustahillan laha, dalam keadaan menghalalkannya, kana kafiron, baru dikatakan kafir. Kana ghaira mu'taqidin li tahrimiha. Qanifidina azakumullah, idza kana ghaira mu'taqidin li tahrimiha. Kalau dia tidak yakin haramnya, malah meyakini halalnya, berarti di sini kufurnya kufur i'tiqadi, bahwa dia benar-benar kafir, keluar dari Islam. Qanifidina azakumullah, al-murad bil istihlal. Berarti di sini sekarang sudah masuk pembahasan berikutnya, kekecualian. Tadi sudah disebutkan imam-imam para ulama dengan sepakat ijma menyatakan orang berdosa dari kalangan muslimin tidak kafir. Sekarang kekecualian. Kecuali kalau dia menganggapnya halal. Allah menyatakan haram, dia menyatakan menurut saya halal, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jadi apa itu istihlal? Huwal istihlalul qalbi. Istihlal yang dimaksud adalah istihlalul qalbi, penghalalan dari hati. Saya yakin ini halal kok. Loh, ini Allah mengatakan haram. Iya, tapi saya yakin halal. Mau apa? La istihlalul amali, bukan istihlal dalam artian pengamalan. Saya kerjakan kan berarti menghalalkan, berarti dosa. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Fa inna man istahalla dzanban i'tiqadan walau lam yaf'alhu kufran ijma'an. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir walaupun belum mengerjakan. Ini mengerjakan perbuatan dosa, zina. Dia masih mukmin selama dia masih memiliki akidah kalau ini sungguhnya haram. Tapi dia tergoda, terkalahkan dengan hawa nafsunya, terjerumus dalam zina. Maka dia masih muslim. Tetapi yang kedua, menyatakan menurut saya halal. Tetapi Allah mengharamkan. Walaupun Allah mengharamkan, saya tidak peduli. Ini khuludina azakullah kafir. Walaupun belum mengerjakan. Walaupun dia belum berzina. Tapi i'tiqadnya sudah menunjukkan dia kafir. Keluar dari Islam. Qala, dikatakan, namanya istihlal walau lam yaf'alhu kufran ijma'an. Kalau sudah menghalalkan maka dia kafir secara ijma', secara kesepakatan para ulama. Wa amma man fa'ala al-fi'la aidan mustahilan lahu 'amaliyan, adapun orang yang mengerjakan dosa dan dia menganggapnya halal dengan perbuatan itu, walam yastahilhu i'tiqadan, tapi hatinya tidak meyakini itu halal, artinya dengan perbuatan itu dianggap oleh sebagian berarti kamu menghalalkan. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Kalau hatinya tetap dalam keadaan mengingkari bahwa itu adalah sungguhnya haram. Fa huwa mudnibun, orang yang seperti ini pendosa. Yastahiqul adab, wajar untuk diadab, pantas untuk diadab, kecuali kalau Allah ampuni dia dan dia tidak dikafirkan. Wa ma naqaltuhu anifan an Abil Hasan al-Asy'ari yadullu ala hadha. Dan apa yang disebutkan tadi dari Abil Hasan menunjukkan hal tersebut. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Sharimul Maslul menyatakan wal istihlal i'tiqadun annaha halalun lahu. Istihlal maknanya adalah dia yakin itu halal baginya.
kamu haram, bagi saya halal, maka dia kafir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata dalam kitab Ighatsatul Lahafan, fa innal mustahil lisyai' huwa alladhi yaf'aluhu mu'taqidan hillahu. Seorang yang menghalalkan adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahwa itu halal. Maka inilah yang dikatakan kufrul juhud. Juhud ini mengingkari apa yang Allah katakan haram, dia ingkari dan dia katakan halal. Wa qala ayatan fil fawaid, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Tahta faslin, di bawah judul fasal mukhalafatul amr a'zam min amalil manhiyan anhu, yang sudah kita baca tadi sebagiannya. Menyelisihi perintah lebih besar daripada mengamalkan apa yang dilarang. Al-wajhut tsamin, yang ke-8. Annal mad'uwa ila al-iman idza qala la usaddiq wa la ukadzib wa la uhibbu wa la ubghid wa la a'buduhu wa la a'budu ghayrahu kana kafiran bimujarradi tarki al-i'rab wal i'rab. Kata Ibnu Qayyim, seseorang kalau menyatakan, yakni orang yang menganggap saya iman, tapi dia berkata, la usaddiq wa la ukadzib. Berita-berita Quran dan Sunnah ini aku enggak mempercayainya, tapi enggak mengingkarinya. Wa la uhibbu wa la ubghid. Aku tidak suka, tapi enggak benci. La a'buduhu wa la a'budu ghairahu. Kalau dia berkata lagi, aku tidak menyembahnya, tapi juga enggak menyembah yang lainnya. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini kafiran. Kafir bimujarradi tark. Dia kafir hanya karena dia meninggalkan perintah. Perintahnya disuruh untuk mengimani, dia tidak mau beriman. Tapi saya enggak mendustakan. Tapi beriman juga enggak. Cukup dia meninggalkan perintah, sudah cukup dikatakan kafir. Bi khilafi man idza qal, berbeda dengan orang yang berkata ana usaddiqur rasul. Aku cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah. Wa uhibbuhu wa umin bihi. Aku cinta kepadanya dan aku beriman kepadanya. Wa af'al ma amarani, dan aku kerjakan apa yang aku diperintahkan kepadaku. Lakin syahwati wa iradati wa tab'i, tetapi syahwatku, keinginanku, kehendakku ternyata mengalahkan aku. La tada'ni atruk manahani, tetapi syahwatku tidak bisa aku halangi, akhirnya aku mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah kepadaku. Wa na'lam annahu qad nahani, dan aku tahu dengan yakin Allah melarangku. Dan aku merasa aku sedang berbuat dosa, berbuat pelanggaran. Lakin la sabra li anhu, tapi aku tidak memiliki kesabaran. Fahada la yu'addu kafiran. Orang yang seperti ini tidak dianggap kafir. Wala hukmuhu hukmul awal. Hukumnya juga tidak sama dengan hukum yang pertama. Fa inna hadza muti'un min wajhin. Karena orang ini taat dari satu sisi, tetapi dia melanggar dari sisi lain, tidak meninggalkan apa yang dilarang. Jumlatan. La yu'addu muti'an min wajhin. Berarti di satu sisi dia taat, satu sisi dia tidak taat, maka saat itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatannya lebih tinggi daripada kemaksiatannya, maka dia selamat. Wal istihlalul amali awil fi'li. Adapun menghalalkan, wal'iyadzu billah, madammatun manqasatun murdin lifa'ilihi musqitun li'adalatihi. Orang yang menghalalkan dosa-dosa tadi, menganggapnya sebagai halal, na'udzubillah, maka itu tercela, itu kekurangan, itu na'udzubillah, kejelekan bagi pelakunya dan menjatuhkan keadilannya. Kalau Syekh Al-Allamah, ini yang menghalalkan dengan perbuatannya, ya, menghalalkan dengan perbuatannya, bukan dengan i'tiqad. Kalau menghalalkan dengan keyakinannya, maka itu sudah kafir. Kalau Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menyatakan dalam beberapa pertemuan beliau di liqa Babul Maftuh di rumahnya, an su'alin warada ilaihi wa nassuh. Pertanyaan yang nasnya sebagai berikut. Ma huwa dhabitul istihlal alladhi yukaffar bihi al-'abdu atau yakfur bihi al-'abd?
apa batasan definisi penghalalan yang menyebabkan orangnya dikafirkan? Dijawab oleh beliau, al-istihlal huwa an ya'taqid al-insanu hilla ma harramahu Allah. Meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang kafir. Wa amal istihlalul fi'li, adapun menghalalkan dengan perbuatan, maka itu tidak termasuk. Fayumbar, maka dilihat. Lau annal insan ta'amala birriba, maka kalau ada seorang yang melakukan riba, la ya'taqid annahu halalun, tidak meyakini kalau itu halal, lakinnahu yusirru alaih, tetapi dia israr terus-menerus atasnya, fa innahu la yakfur, maka orang itu tidak dikafirkan. Li'annahu la yastahilluh, karena dia tidak menganggap halal. Walakin law qala, tetapi kalau dia berkata saya yakin ini halal, wa ya'ni bidzalika riba, yang dimaksud adalah riba, dikatakan halal padahal Allah mengharamkan, fa innahu yakfur, maka saat itu dia kafir, li'annahu mukadzibun lillahi wa rasul, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul menyatakan halal, Allah dan Rasul menyatakan haram, dia menyatakan halal. Berarti mendustakan Allah dan Rasulnya. Mendustakan Allah dan Rasulnya kafir. Berarti ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali. Ada seorang yang mengamalkan amalan-amalan dosa, maka tidak dikafirkan dia. Tetapi kalau diiringi keyakinan bahwa menurut saya halal dan saya tidak peduli dengan apa yang Allah katakan haram, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kecuali beberapa perkara yang dikecualikan oleh para ulama, saya khawatir enggak terkena, maka kita bacakan ringkasnya saja. Khawatir enggak terbaca. Nanti akan dikecualikan. Kecuali amalan-amalan yang walaupun itu amalan zahir, tapi cukup untuk dikatakan kafir. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya kafir. Seperti menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja. Seperti mencerca Allah dengan sengaja. Memperolok-olokkan Nabi Muhammad SAW, mentertawakannya. Maka ini hal-hal yang tidak perlu ditanyakan apakah kamu dengan i'tiqad atau tidak, nggak perlu tanyakan. Karena tidak mungkin keluar dari mulut seseorang kecuali kalau hatinya memang benci pada Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau hatinya dalam keadaan tidak suka dengan Al-Quran, maka dia merobeknya, menginjak-injaknya, maka itu cukup dikatakan kafir walaupun masih perbuatan fi'il, masih perbuatan anggota badan, sudah cukup dikatakan kafir. Ini kekecualian dari kaidah umum tadi. Dosa-dosa tidak dikafirkan pelakunya kecuali kalau istihlal. Kecuali kalau dengan keyakinan kalau itu halal, dengan keyakinan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Kecuali perbuatan-perbuatan yang otomatis kalau dilakukan menunjukkan kalau hatinya memang benci pada Allah dan Rasul, memang menentang Allah dan Rasulnya. Seperti yang disebutkan tadi, merobek-robek Al-Quran dan menginjak-injaknya, atau dia mencerca Allah, atau dia mencerca Rasulullah SAW, atau memperolok-olokkan keduanya, bukan Allah dan Rasulnya, maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olokkan, menjadikan bahan tertawaan? Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Maka khairan azakumullah, demikian rincinya para ulama dalam membahas masalah takfir. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya untuk membahas lebih rinci lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan ilmu pada kita, memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Setelah taufik hidayah, Allah Ta'ala yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.